Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan, saya penginjil Ramon Ferdinand dari GKI Anugerah Bandung. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan secara khusus di dalam tema problema hidup dan kebangkitannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita boleh melihat realita kehidupan di dalam dunia ini secara khusus, di mana begitu banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk boleh mengakhiri hidupnya, seringkali membuat kita takut dan gentar. Bahkan World Health Organization atau WHO, Badan Kesehatan Dunia mengatakan bahwa di tahun 2015 bahwa tindakan bunuh diri adalah hal yang menjadi nomor 2 mengenai kematian di dalam kehidupan orang-orang pada saat ini. Bahkan di Jakarta saja dikatakan di dalam 2 hari sekali terjadi peristiwa bunuh diri. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin pada saat ini begitu banyak masalah yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita, sehingga kita mungkin ada kalanya merasa tidak ada lagi jalan keluar, jalan buntu, dan semuanya sulit untuk kita boleh keluar dari jalan itu. Tetapi pada hari ini saya ingin mengajak kita boleh melihat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang bangkit. Lalu mungkin kita bertanya, apa hubungannya kebangkitannya dengan problem hidup yang sedang kita hadapi? Mari pada saat ini sungguh-sungguh saya ingin mengajak setiap kita melihat bahwa kebangkitannya itu memberikan suatu rasa damai di dalam kehidupan kita. Karena kebangkitannya itu menghalau rasa takut di dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 dan 20 mengatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi pada waktu itu. Dan sesudah berkata demikian, yang menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Sobat Maestro yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah segala ketakutan yang sedang dialami oleh para murid pada saat itu, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Kalimat pertama yang Tuhan Yesus berikan buat setiap mereka adalah damai sejahtera bagi kamu. Di tengah segala situasi kondisi yang ada pada saat itu, Tuhan Yesus mengerti dan Tuhan Yesus memberikan damai. Dan kalau kita lihat, gejolak di luar itu tidak menghalangi untuk Tuhan Yesus datang memberikan damai. Dengan kata lain, ketika kita boleh berserah kepada Tuhan, maka damai itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Kondisi di luar boleh kacau, kondisi di luar boleh menakutkan kita. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan yang bangkit itu, maka kita akan dapat merasakan damai itu. Karena damai di dalam Tuhan bukan dari luar, tapi dari dalam. Sehingga ketika kita boleh menjalani kehidupan kita, apapun problem, apapun masa yang sedang kita hadapi, jangan pernah takut. Karena damai itu bukan damai dari dunia, tapi damai dari Dia yang bangkit, Tuhan yang terus ada bersama-sama dengan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang saya ingin katakan, bahwa kenapa kita mengaitkan kebangkitannya dengan problem atau hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita boleh melihat bahwa ketika Dia bangkit, Dia juga adalah Allah yang hidup. Allah yang bukan terbujur kaku di kubur yang dingin dan lembab, tapi Allah yang hidup, Allah yang mengerti segala pergumulan kita, Allah yang tahu apa yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Sehingga sebesar apapun masalah yang kita hadapi, ingatlah bahwa kita punya Allah yang besar, lebih besar dari masalah yang kita hadapi, dan Dia adalah Allah yang hidup. Sobat Maestro yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah makna kebangkitan ini sungguh-sungguh boleh menjadi suatu kekuatan iman buat setiap kita, bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Allah yang terus memberikan damai sejahtera, menghalau rasa takut kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Saya penginjil Ramon Ferdinand dari GKI Anugerah mengundurkan diri. Tuhan memberkati.